Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Sahabat Amca, anak muslim ceria yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas tinggi. Kalau kita mau pakai baju, ya pengennya beli baju yang paling terbaik. Kalau kita mau beli topi atau mau beli peci, pastinya memilih yang terbaik. Kalau kita mau beli mobil, pengennya semaksimal mungkin yang bisa kita beli. Kalau kita mau beli motor juga seperti itu. Budgetnya berapa, uangnya berapa, maka pilih yang terbaik. Itu adalah sifat kita memilih harta benda dunia. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, apabila berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan surga, maka kita juga disuruh memilih yang terbaik. Nabi SAW pernah menyatakan, فَإِذَا سَأَلْتُمُاللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. Kalau kalian meminta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah surga Firdaus. Artinya jangan minta emperannya, jangan minta yang rendah, tapi minta yang kualitas terbaik gitu. Fa innaha awsatul jannah, karena surga Firdaus itu adalah surga yang tertengah. Wa a'lal jannah, surga yang paling tinggi, ya. Fauqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus itu langsung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keindahan. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari sanalah ya sungai-sungai surga itu berasal, mengalir, ya. Itu adalah surga yang paling indah, paling bagus. Nah, kalau kita pengen menjadi penduduk surga Firdaus, ya, apa syaratnya? Apa sifat-sifat yang harus ada pada diri kita di kehidupan dunia ini? Ya. Maka kita bisa mencari jawabannya di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Ada 6 sifat. Ada 6 sifat. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini kita bisa belum nih? Kalau belum bisa, berarti kita harus belajar gimana caranya agar sholat kita khusyuk, ya. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal tidak bermanfaat. Nah, apa nih yang hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita? Apakah main game atau buang-buang waktu yang tidak berguna, tentunya tidak berfaedah, baik untuk faedah dunia maupun faedah akhirat, ya. Maka kita harus berpaling. Kalau kita belum berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita kehilangan sifat kedua ini, anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sifat ketiga adalah orang-orang ini menunaikan zakatul mal, ya. Kalau dia punya harta kekayaan yang banyak, misalkan uang lebih dari nisab 85 gram emas, 85 juta lebih misalkan, maka di sini ada zakat malnya, ya, 2,5%, ya, 1/40-nya, ya, harus dikeluarkan. Ini sifat orang yang akan menjadi penduduk surga Firdaus. Dia melakukan dan menunaikan zakat malnya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, kehormatan dirinya dijaga, tidak melakukan perzinaan, tidak melakukan perselingkuhan dan yang semisalnya. Ini dijauhi. Dia jaga kehormatannya baik-baik, ya. Alladzina hum li furujihim hafizun, kecuali kepada yang halal, ya. Yang halal-halal boleh untuk kita nikmati. Adapun yang haram, maka kita harus menjaga diri darinya. Kemudian di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang selalu menjaga amanah dan janji-janji yang pernah dia ucapkan. Misalkan kita diberi amanah sesuatu oleh seseorang dan kita sudah menerima amanah tersebut, maka kita harus benar-benar menjaga amanah itu. Kemudian kalau kita pernah berjanji sama seseorang, ya, maka kita harus jaga janji tersebut. Saya berjanji akan menjaga rahasiamu, maka kita harus berusaha untuk menjaga rahasia tersebut. Ya, kalau kita sudah berjanji, maka kita jaga perjanjian tersebut. Makanya salah satu sifat kaum mukminin tidak pernah mengingkari janji. Janji tidak pernah menyerang, misalkan tidak akan diserang duluan gitu. Kalau kaum muslimin diserang atau diingkari terlebih dahulu, maka akan membela diri. Tapi kalau mengingkari janji tidak pernah terjadi dalam agama Islam, ya. Ini yang kelima, menjaga amanah, menjaga janji. Kemudian yang ini tadi yang kelima, ya. Yang keenam sekarang. Yang keenam adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya. Sholat 5 waktu dijaga, jangan sampai keluar waktu, ya. Jangan sampai habis waktunya baru melakukan sholat, ya. Selalu dijaga sholat 5 waktu tersebut. Nah, kalau keenam hal ini ada, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Inilah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka akan kekal di dalam. 1. Khusyuk salatnya. 2. Berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menunaikan zakat mal. Yang keempat, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang kelima, menjaga amanah dan janji. Dan yang keenam, menjaga salat 5 waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.